Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris Suwardi dari jurusan Teknik Industri dengan NIM 120 120 0384 dengan kelas TI 4402. Pada pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai Design of Radiation Therapy Problem. Lalu selanjutnya, nah, di sini ada suatu apa ya namanya? Ada suatu permasalahan begitu ya. Permasalahan di sini mengenai radiation therapy. Nah, di mana menurut problem ini Mary has just been diagnosed as having a cancer at a fairly advanced stage ya. Specifically, she has a large malignant tumor in the bladder area begitu. Lalu Mary is to receive the most advanced medical care available to give her every possible chance to survival begitu. This care will include extensive radiation therapy. Lalu radiation therapy involve using an external beam treatment machine to pass ionizing radiation through the patient body, damaging both cancerous and healthy tissues. Each beam delivers more radiation to the tissue near the entry point than to tissue near the exit point. Scatter also carries some delivery of radiation to tissue outside the direct path of the beam because tumor cells are typically microscopically interpreted among healthy cells. The radiation dosage the tumor region must be large enough to kill the malignant cell, which the more radiosensitive yet small enough to spare the healthy cells. Lalu selanjutnya adalah the goal of the design. Jadi tujuan begitu ya dari desain ini adalah untuk to select the combination of beams to be used and the intensity of each one to generate the best possible dose distribution. Jadi untuk mengukur intensitas begitu ya, intensitas masing-masing to generate kemungkinan terbaik begitu dari distribusi dari dosnya itu sendiri begitu. Setelah treatment desain begitu ya, setelah treatment desain yang kita dapatkan itu telah kita kembangkan begitu, it is administered in many installments split over several weeks begitu. Nah, untuk mengilustrasikan bagaimana artificial variable teknik begitu ya, dia apa namanya itu bersinambungan begitu dengan functional constraint dengan lebih besar sama dengan begitu, we will use the model of designing Mary radiation therapy begitu. Nah, di sini terdapat data dari desain begitu ya, desain dari terapi radiasi Mary begitu. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat di sini di area itu ada healthy anatomy, critical tissues, lalu ada tumor region dan center of tumornya begitu. Ini ada fraction of entry doses absorbed by area begitu kita rata-ratakan. Lalu ada di sini di tabel paling kanan begitu ada restriction on total average dosisnya begitu ya, kilorad begitu. Ini ada minimize-nya dengan critical tissue-nya itu lebih kecil sama dengan 7, lalu tumor region-nya itu sama dengan 6, lalu center of tumornya itu lebih besar sama dengan 6. Nah, di sini ada BIM 1, BIM 2-nya begitu ada 0,4, 0,3, 0,5, 0,6, lalu yang keduanya ada 0,5, ada 0,1, lalu 0,5 dan 0,4 begitu. Lalu selanjutnya adalah dari data dari tabel tersebut begitu ya, bisa kita gunakan untuk melakukan suatu formulasi secara langsung begitu dengan mengikuti model linear programming. Nah, jadi di sini kita misalkan begitu ya, X1 itu merupakan the dose at the entry point for beam 1 begitu. Lalu yang X2-nya the dose at the entry point for beam 2-nya begitu. Nah, lalu kita minimize kan begitu. Karena tadi Z-nya itu kita minimize kan jadi 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 begitu. Nah, lalu di sini ada pembatasnya begitu. Pembatasnya ada 0,3 X1 tambah 0,1 X2 lebih kecil sama dengan 7. Lalu ada 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 itu sama dengan 6.
Lalu ada 0,6x1 ditambah 0,4x2 lebih besar sama dengan 6, dan juga x1 lalu x2 itu lebih besar sama dengan 0. Jadi minimize z-nya itu dia di tabel yang paling pertama, dengan pembatasnya itu dia ada 3 pembatas tadi ya, kita lihat di tabel sebelumnya begitu. Nah, setelah itu kita akan melakukan suatu pengerjaan begitu ya, kita akan mencari solusinya. Di mana kita menggunakan variabel semu begitu teman-teman. Jadi di mana contohnya ini minimasnya z sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2 ditambah 0x3 dan 0x4 begitu. Oh, mohon maaf, kalau di sini dia belum menggunakan variabel semu begitu, karena ini masih menggunakan linear programming secara biasa begitu ya. Lalu dengan pembatasnya itu 0,3x1 ditambah 0,1x2 ditambah x3 begitu sama dengan 7. Lalu 0,5x1 ditambah 0,5x2 sama dengan 6. Lalu 0,6x1 ditambah 0,4x2 dikurangi x4 sama dengan 6. Dengan x1, x2, x3, x4 itu lebih besar sama dengan 0. Nah, lalu ini bentuk kanoniknya, teman-teman. Nah, kalau di bentuk kanonik ini, dia sudah menggunakan variabel semu begitu. Variabel semu itu bisa kita lambangkan dengan M ya, teman-teman. Jadi, Z sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2, lalu ditambah 0x3, lalu ditambah 0x4, lalu ditambah mx5 ditambah mx6. Jadi, W-nya itu adalah x5 ditambah x6 ya, teman-teman. Lalu di sininya dengan pembatas 0,3x1 ditambah 0,1x2 ditambah x3 sama dengan 7. Lalu 0,5x1 ditambah 0,5x2. Lalu ditambah x5 sama dengan 6. Lalu 0,6x1 ditambah 0,4x2. Lalu dikurangi x4. Lalu ditambah x6 sama dengan 6. Jadi variabel semua itu digunakan ketika adanya data-data yang kurang begitu. Kita bisa menambahkan begitu dengan variabel semua itu. Lalu di mana X1, X2, X3, X4, X5, X6 itu dia lebih besar sama dengan 0. Nah, setelah tadi kita mendapatkan datanya begitu ya, lalu kita akan menggunakan tabel begitu, iterasi 1 begitu teman-teman. Nah, di mana CB-nya itu kita tulis 0 mm. Nah, CB setelah itu ada variabel basicnya gitu, variabel basis ada X3, X5, X6, lalu ada C-nya begitu X1, X2, X3, X4, X5, X6, lalu di atasnya ada 0,4, 0,5, 0, 0, M dan M begitu. Nah, untuk X3, X5, dan X6 begitu teman-teman, cara mendapatkan angkanya itu dengan kita melihat dari perhitungan yang tadi dirumuskan di awal begitu ya teman-teman. Jadi kita masukkan angkanya 0,3, 0,1, 1, 0, 0, 7 begitu. Lalu ini ada konstantannya, lalu di sini ada C-row-nya begitu teman-teman, dan Z-nya itu sama dengan 12M. Dengan kita menggunakan seperti contoh untuk menghitung C-row-nya begitu yang ada di X1, kita menggunakan cara dengan 0,4 dikurangi 0 kali M dalam kurung ya teman-teman, seperti matriks, lalu dikali 0,3 matriks dari 0,3, 0,5, dan 0,6. Lalu kita dapatkan 0,4 minus 1,1 M begitu. Lalu selanjutnya, dikarenakan ini masih ada yang bersifat masih ada yang negatif ya teman-teman. Nah, di sini kita akan melakukan rasio begitu. Rasio ini untuk agar kita dapat mendapatkan hasil yang diinginkan begitu di soal begitu. Nah, ini ada B1, B2, B3, 7,03, 7 dibagi 0,3 sama dengan 23,33, lalu B2 sama dengan 6 dibagi 0,5 hasilnya 12, lalu B3 itu 6 dibagi 0,6 sama dengan 10. Karena yang terkecil adalah 10, maka kita beri stabila atau kita beri tanda kepada X6-nya begitu, lalu X1-nya juga. Nah, setelah daripada itu, kita akan mendapatkan
iterasi keduanya ya teman-teman. Nah, iterasi keduanya ini kita sudah mendapatkan begitu, di mana ini B1-nya sama dengan, mohon maaf, di mana ini sudah kita OBE-kan begitu, di mana pada saat sebelumnya itu tadi kita OBE-kan dulu begitu ya teman-teman. Nah, lalu setelah di iterasi 2 ini ternyata masih ada nih, masih ada hasil yang belum diinginkan begitu oleh soal. Maka kita akan melakukan OBE lagi begitu, di mana B1-nya itu untuk OBE-nya ya pada B1-nya itu min 100 dibagi 166 B2 plus B1, lalu B2 100 dibagi 83 B2, lalu yang B3-nya sendiri adalah 500 dibagi 249, B2 ditambah B3 begitu. Nah, setelah daripada itu karena tadi ada perubahan begitu, jadi di sini basisnya itu ada X3, X5 dan X1 begitu teman-teman. Lalu kita mendapatkan eh, kita hitung rasionya, ini ada 8, ini ada 1,2, dan ini ada minus. Maka yang kita gunakan adalah 1,2 begitu teman-teman. Lalu kita beri garis penandanya begitu ya, garis bantu begitu untuk menandakan blok kuncinya begitu teman-teman. Di mana ada X4 dan X5. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan iterasi ketiga begitu teman-teman, di mana iterasi ketiga ini dia sudah memenuhi soal yang diinginkan, di mana sudah tidak ada lagi begitu ya lambang hal yang negatif begitu, dan di mana kita mendapatkan kesimpulan X1 sama dengan 12, X2-nya sama dengan 0, lalu Z-nya sama dengan 4,8 begitu teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman, the dose at the entry point for beam 1 is 12 kiloras and the dose at the entry point for beam 2 is 0 kiloras begitu. Jadi so the entry dose absorbed by the healthy anatomy is 4,8 kiloras begitu. Baik, terima kasih. Eh, Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.